Hampir setiap hari itu kakak Marcel dibully, hampir setiap hari kakak Marcel diejek, dihina, dikata-katai hitam, keriting, monyet, kata-katai lepra. Halo, salam jumpa kembali dengan saya Kakak Marcel. Semoga channel YouTube Kakak Marcel selalu memberikan dampak positif bagi banyak orang, dan paling utama adalah bisa memberikan edukasi untuk banyak orang. Dan hari ini Kakak Marcel senang sekali karena ada 1000 lebih orang yang beri support kepada channel YouTube Kakak Marcel. Dan terima kasih melimpah untuk kalian semua. Kakak Marcel tidak bisa balas. Kakak Marcel akan terus-menerus membagikan informasi positif dan terus-menerus mengedukasi banyak orang. Hari ini di kesempatan yang bahagia ini, Kakak Marcel ingin bercerita pengalaman-pengalaman pribadi berdasarkan beberapa pertanyaan yang sering Kakak Marcel dapat. Pertanyaan pertama, Kakak Marcel itu orang apa? Pertanyaan yang kedua, kenapa channel YouTube Kakak Marcel itu sering sekali berbicara tentang rasisme, berbicara tentang kolorisme? Pertanyaan yang ketiga itu apa saja tantangan yang Kakak Marcel hadapi ketika menjalankan atau menghidupi channel YouTube ini? Pertanyaan yang pertama, Kakak Marcel orang apa? Kakak Marcel bukan orang asli Papua. Kakak Marcel berasal dari Lembata, dari Nusa Tenggara Timur. Kebetulan punya ciri-ciri fisik mirip dengan orang Papua, sehingga banyak orang menyangka atau mengira bahwa Kakak Marcel itu orang Papua. Pertanyaan yang kedua, kenapa channel YouTube Kakak Marcel kebanyakan berbicara tentang rasisme, kebanyakan berbicara tentang edukasi kolorisme? Karena pengalaman pribadi. Jadi Kakak Marcel itu 22 tahun hidup, 22 tahun lebih hidup di Papua. Terus sebelumnya Kakak Marcel itu lahir dan dibesarkan di Kakak Marcel punya kampung halaman Lembata. Selama itu Kakak Marcel mengalami yang namanya tindakan rasisme. Hampir setiap hari itu Kakak Marcel dibully, hampir setiap hari Kakak Marcel diejek, dihina, dikata-katai hitam, keriting, monyet, kata-katai lepra. Hampir 11 sampai 12 tahun saya menerima celaan, ejekan, dan itu berlaku setiap hari ketika saya keluar dari rumah. Dan puji Tuhan bahwa keluarga saya adalah keluarga yang hangat, adalah keluarga yang friendly, yang penuh dengan cinta, dan satu-satunya tempat saya berlindung, saya berteduh, tempat saya merasa aman adalah keluarga. Pada saat itu saya merasa bahwa tempat kampung halaman saya adalah neraka, karena memang setiap hari saya dibully, dianggap tidak berguna dan tidak layak hidup. Saya ingin pergi dari situ. Saya pernah mengalami sakit yang luar biasa karena tekanan psikologis, dan sejak SD kelas 3 hingga SD kelas 6 saya homeschooling, saya sekolah dari rumah. Orang tua saya memberi support dan saya melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Dan suatu saat saya berpikir untuk pergi dari tempat saya tinggal, dan pilihan pertama saya adalah pergi ke Papua. Dan dalam pemikiran saya tentang Papua, Papua itu masih kolot, Papua itu orang-orangnya bodoh, Papua itu orang-orangnya masih makan manusia, terbelakang. Konsep buruk tentang Papua itu ada di saya punya kepala, dan saya mau pergi ke Papua. Dan dibantu oleh kakak saya, kakak sepupu saya, dan paman saya, dan saya akhirnya datang ke Papua. Ketika saya berada di Papua, saya mendapatkan teman yang begitu banyak, orang yang begitu banyak menerima saya dengan tulus. Dan dari situ pemikiran saya mulai berubah perlahan-lahan tentang apa kata orang.
karena bertahun-tahun saya hidup berdasarkan apa kata orang. Dan selama saya hidup di Papua, selama saya tinggal di Papua, orang-orang Papua banyak sekali membantu saya, memberi support kepada saya, dan perlahan-lahan timbul kesadaran bahwa orang Papua ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Karena selama saya hidup di Lembata, itu yang saya dengar, yang saya nonton tentang Papua adalah Papua yang negatif. Berita yang dulunya saya dapat negatif ternyata positif, dan saya ingin memberitakan kepada orang-orang di luar Papua bahwa orang Papua itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Yang kedua, karena saya punya pengalaman rasisme, pengalaman kalorisme, dan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari sejak dulu, maka saya ingin agar pengalaman saya ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Saya sendiri sudah selesai dengan semua itu. Saya berdamai dengan diri saya mengampuni diri saya mengampuni mereka yang mencela saya, menghina saya bertahun-tahun, saya mengampuni. Dan saya juga mengampuni diri saya yang bertahun-tahun berpikir jelek tentang orang Papua, dan saya mencoba berdamai dengan itu semua. Dan saya ingin membagikan kepada banyak orang bahwa sikap diskriminatif, rasisme, kalorisme itu tidak baik. Alasan yang ketiga, itu alasan yang kuat, bahwa saya hidup cukup lama di tanah Papua, saya makan dari tanah Papua, bertumbuh di tanah ini, mendapat banyak rezeki dan berkat di tanah ini. Oleh karena itu, saya perlu berterima kasih kepada tanah ini dengan cara menghormati mereka yang memiliki tanah ini. Yang ketiga, tantangan apa saja yang saya alami dalam menghidupi channel YouTube ini? Ya, tantangan kan sarana prasarana itu kan tidak terlalu lengkap. Ya, gunakan HP biasa saja, terus lighting juga biasa saja. Tapi saya selalu berusaha untuk dari saat ke saat itu meningkatkan itu. Dan kali ini lightingnya lumayan bagus, suaranya juga lumayan keren, dan saya berharap kualitas video itu semakin ditingkatkan, dan mungkin materi-materinya mungkin lebih diperdalam, atau materi-materinya mungkin jauh lebih seksi. Kalau tantangan dari sesama itu banyak yang memberi masukan positif. Beberapa yang sampai tulis di status di media sosial, sampai tag dengan nama saya, menulis dan mencela channel YouTube saya. Tapi untuk saya, orang-orang seperti itu orang-orang yang belum selesai dengan masalah dirinya, dia belum berdamai dengan dirinya, sehingga menganggap semua orang salah. Saya pikir semua kita yang berbicara tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keadilan di tanah ini berhak untuk berbicara di platformnya masing-masing, dan tidak perlu izin kepada siapapun, dan tidak perlu untuk memberikan sindiran, apalagi di media sosial. Itu tidak terlalu penting. Dan orang-orang seperti itu orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Harus selesai dengan diri sendiri dulu, baru memberi edukasi kepada orang. Pada akhirnya Kak Marcel mau sampaikan, ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi pengalaman pribadi saya ini tidak berlaku untuk semua orang. Dan Kakak Marcel berpesan agar kita mesti memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Hargai diri kita sendiri, setelah itu baru hargai orang lain. Lalu pendidikan itu seharusnya memberi dampak positif untuk pergaulan. Berilah pendidikan yang baik kepada anak-anak Anda, supaya anak-anak Anda itu bertumbuh dan berkembang hangat di dalam rumah, tetapi hangat dengan orang lain.
persoalan orang Papua itu menjadi persoalannya Kakak Marcel. Nah, ada kesamaan bahwa Kakak Marcel pernah mengalami hal itu, dan orang Papua dari dulu sampai sekarang mengalami hal itu, dan Kakak Marcel berkewajiban untuk memberi edukasi. Semoga banyak orang bisa teredukasi. Terima kasih, sampai jumpa. Salam dari saya, Kakak Marcel.